Jika 1% dari total penduduk menguasai sekitar setengah dari total kekayaan nasional, itu artinya ada yang salah dengan tatanan sosial kita. Soekarno pada saat merumuskan Pancasila, beliau menyatakan bahwa jika kita ingin mencari demokrasi, maka hendaklah ia adalah sebuah permusyawaratan yang bisa memberi hidup. Maksudnya tentu saja adalah bahwa tidak cukup bagi kita untuk hanya menghidupkan demokrasi dalam makna politik yang seringkali kita terjemahkan sebagai pemilu, tetapi juga menjadi penting untuk punya kesetaraan di sektor ekonomi. Hatta di sisi lain juga sempat mengatakan bahwa tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Jadi saya pikir memang kita mesti mengeja dua model demokrasi ini secara bersamaan. Jika tidak, maka prasyarat penting yaitu kesetaraan tidak bisa memberi jaminan bahwa demokrasi elektoral akan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Kita paham misalnya, sejak tahun 1999, ya, pemilu dan partisipasi politik itu dibuka bagi banyak orang. Tetapi fakta juga menunjukkan bahwa pemilu, ya, model-model pilkada dan lain jenisnya lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok berpunya dibandingkan yang tidak berpunya. Ini menunjukkan bahwa partisipasi politik saja tidaklah cukup bagi sebuah demokrasi. Partisipasi yang sama, kebebasan yang sama, kesempatan yang sama itu juga mesti diikuti oleh tingkat kesetaraan yang setidaknya memenuhi model-model negara yang lebih sejahtera dibandingkan kita semua. Nah, ini menjadi PR penting bagi pemerintah hari ini dan pemerintahan seterusnya, ya, untuk memberi perhatian pada aspek kesetaraan ekonomi. Meskipun tentu saja dalam makna yang lebih komprehensif, kita bisa memahami bahwa pembangunan itu tidaklah sekadar peningkatan pendapatan. Sebab tentu saja peningkatan pendapatan tidak memberi jaminan bahwa kesejahteraan dalam sektor-sektor yang lebih luas itu akan terwujud secara lebih komprehensif. Nah, dalam hal ini kita harus juga menyadari bahwa ketimpangan sosial yang dialami Indonesia atau negara manapun, ya, itu bisa berdampak buruk terhadap implementasi demokrasi dalam maknanya sebagai kebebasan politik. Ya, kita paham bahwa misalnya pemilu kita masih belum bebas dari politik uang, vote buying, ya. Orang diberi insentif untuk memberikan suaranya demi imbalan, ya, apakah berupa uang, berupa barang atau yang sejenisnya, yang sebenarnya ini adalah sebuah penggadaian kedaulatan rakyat. Nah, kita membutuhkan demokrasi yang lebih otentik, kita juga membutuhkan kesejahteraan masyarakat yang kemudian tidak tergadai hanya gara-gara kontestasi elektoral. Sekali lagi saya ingin menegaskan sesuatu yang sudah dibangun, ya, oleh para pendiri negara kita, bahwa tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi.